Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azadinanda Isna Mufida, NIM 18050754069. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP Nomor 50 Tahun 2012, yang terakhir yaitu ISO 45001 2018. Pendahuluan, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya. Keselamatan dan keamanan kerja mempunyai banyak pengaruh terhadap faktor kecelakaan. Karyawan harus mematuhi standar agar tidak terjadi hal-hal yang negatif bagi diri karyawan. Terjadinya kecelakaan banyak dikarenakan oleh penyakit yang diderita oleh karyawan tanpa sepengetahuan pengawas. Seharusnya, pengawas terhadap kondisi fisik diterapkan saat masuki ruang kerja agar terdeteksi secara dini kesehatan pekerja saat akan mulai pekerjaannya. Keselamatan dan kesehatan kerja perlu diperhatikan dalam lingkungan kerja, karena kesehatan merupakan keadaan atau situasi sehat seseorang baik jasmani maupun rohani, sedangkan keselamatan kerja suatu keadaan di mana para pekerja terjamin keselamatan pada saat bekerja, baik itu dalam menggunakan mesin, pesawat, alat kerja, proses pengolahan, juga tempat kerja dan lingkungan juga terjamin. Apabila para pekerja dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan didukung oleh sarana dan prasarana yang terjamin keselamatannya, maka produktivitas kerja akan dapat ditingkatkan. Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan itu sendiri. Penjelasan yang pertama yaitu tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama yaitu pengertian tempat kerja terdapat pada pasal 1. Yang dimaksud dengan tempat kerja dalam undang-undang ini adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber bahaya terhadap pekerja. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari UU Keselamatan Kerja adalah agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Yang kedua, agar sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien. Yang ketiga, agar proses produksi dapat berjalan tanpa hambatan apapun. Yang ketiga yaitu dasar hukum. Yang pertama, UU Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU Kerja tahun 1948 Nomor 1. Yang kedua, UU Nomor 3 Tahun 1969 tentang persetujuan Konvensi ILO Nomor 120. Yang ketiga, UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial. Yang keempat yaitu ruang lingkup, terdapat pada pasal 2. Undang-Undang Keselamatan Kerja memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja dalam segala tempat, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat K3. Yang pertama, terdapat pada pasal 3 ayat 1, yang kedua pasal 2 ayat 3, yang terakhir yaitu pasal 4 ayat 2. Pengawasan K3 terdapat pada pasal 5. Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap UU Keselamatan Kerja, sedangkan pegawai pengawas dan ahli keselamatan dan kesehatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya UU ini dan membantu pelaksanaannya. Dan selanjutnya yaitu pembinaan K3, terdapat pada pasal 9. Undang-Undang Keselamatan Kerja mengatur tentang kewajiban pengurus dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya. Undang-Undang Keselamatan Kerja juga mengatur kewajiban tenaga kerja. Hal ini juga berlaku pula bagi orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut. Yang kedelapan yaitu ketentuan pelanggaran terdapat pada pasal 15. Ancaman hukuman dari pelanggaran ketentuan UU Keselamatan Kerja adalah hukuman kurungan selama 3 bulan atau denda setingginya Rp100.000. Yang kesembilan yaitu peraturan pelaksanaan dikelompokkan menjadi 2, yaitu peraturan pelaksanaan yang bersumber dari VR 1970. Yang kedua yaitu peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan UU Keselamatan Kerja sendiri sebagai peraturan organiknya. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu tujuan K3, terdapat pada pasal 3. Yang pertama, setiap tenaga kerja dan orang lainnya yang berada di tempat kerja mendapatkan perlindungan atas keselamatannya. Yang kedua, setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, proses produksi berjalan secara lancar dan aman. Yang kedua yaitu pengertian dari K3.
terdapat dalam PP 50 tahun 2012 pasal 1 ayat 2 yang berisi keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Prinsip-prinsip dasar pencegahan kecelakaan yang pertama yaitu peraturan perundangan, yang kedua pengawasan, yang ketiga penelitian bersifat teknik, yang terakhir yaitu riset medis. Yang keempat yaitu prinsip dasar dan pencegahan gangguan kesehatan yaitu asupan makanan, yang terakhir hirupan pernapasan. Metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan ada 5 pokok yaitu organisasi, penemuan fakta atau masalah, analisis, pemecahan, yang terakhir yaitu pelaksanaan. Yang keenam, analisis kecelakaan kerja. Adapun dari analisis kecelakaan kerja, yang pertama, bentuk kecelakaan, yang kedua, anggota badan yang cedera akibat kecelakaan, yang ketiga, sumber cedera, tipe kecelakaan, kondisi berbahaya, penyebab kecelakaan, yang terakhir yaitu sub penyebab kecelakaan. Penjelasan yang ketiga yaitu tentang sistem manajemen K3. Yang pertama, kebijakan K3 terdapat pasal 7. Yang pertama, penetapan kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A. Yang kedua, dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang ketiga, kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang kedua yaitu perencanaan K3 terdapat pada pasal 9. Yang pertama, perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B. Yang kedua, rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1. Yang ketiga, dalam menyusun rencana K3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2. Yang keempat, pengusaha dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus melibatkan ahli K3, panitia pembina K3, wakil pekerja atau buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan K3 terdapat pada pasal 10. Yang pertama, pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf C dan pasal 9. Yang kedua, pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat dan kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja atau operasi. Yang keempat, prasarana dan sarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 paling sedikit terdiri dari organisasi, anggaran yang memadai, prosedur operasi, yang terakhir yaitu instruksi kerja. Yang keempat yaitu evaluasi K3 terdapat pada pasal 14. Yang pertama, pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Yang ketiga, dalam hal perusahaan tidak memiliki waktu daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat menggunakan jasa pihak lain. Yang keempat, hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaporkan kepada pengusaha. Yang kelima, hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan. Yang keenam, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar. Yang kelima yaitu perbaikan K3 pasal 15. Untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan. Yang kedua, peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Yang ketiga, hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Yang keempat, perbaikan dan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilaksanakan dalam hal yang pertama, terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan. Terjadi perubahan struktur organisasi. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi. Adanya hasil kajian kecelakaan dari tempat kerja. Adanya pelaporan,
adanya pemasukan dari pekerja atau buruh. Yang terakhir yaitu penutup. Dari pemaparan di atas, kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan bahaya baik fisik, mental, maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja tidak melulu berkaitan dengan masalah fisik pekerja, tetapi juga mental, psikologis, dan emosional. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sangat banyak berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Meskipun banyak ketentuan yang mengatur mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, tapi masih banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja yang disebut sebagai bahaya kerja dan bahaya nyata. Masih banyak pula perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja sehingga banyak terjadi kecelakaan kerja. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata maupun pengetikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.